guys, jadi hari ini kita mau cari apa? Kita akan mencari pohon mangga. Ya, dan kita juga akan menjelaskan tentang terkait pohon mangga. Yuk ikutin kami. Ayo guys. Jadi di sini apa? Udah ada pohon mangganya. Udah menemukan pohon mangganya. Ini nih. Ini dia. Jeng jeng jeng. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan tentang spesies Mangifera indica atau mangga. Mangga adalah salah satu pohon buah yang paling terkenal dan banyak dibudidayakan di seluruh dunia. Berikut adalah penjelasan mengenai spesies mangga, klasifikasi ilmiahnya. Kerajaan Plantae, divisi Angiospermae, kelas Eudicot, ordo Sapindales, famili Anacardiaceae, genus Mangifera, dan spesiesnya Mangifera indica. Pengertian ciri-ciri famili: pohon berkayu dengan batang besar, daun tunggal yang tersusun dalam spiral dan gundul, bunga berkarang dalam malai yang besar atau kecil, berair, berserat, dan berbau harum khas seperti terpentin. Pohon mangga juga mengeluarkan getah yang bening lalu menghitam jika terluka, yang dapat menyebabkan iritasi kulit. Yang pertama ada daun. Daun biasanya bersifat majemuk ataupun sederhana dengan susunan yang berselang-seling. Tepi daun umumnya halus atau bergerigi. Yang kedua ada bunga. Bunga umumnya kecil dan berwarna putih, kuning, atau merah. Bunga biasanya memiliki kelopak dan mahkota terpisah, serta seringkali memiliki banyak benang sari. Bunga dapat muncul dalam kelompok atau tandan. Yang ketiga ada buah. Buah dari famili ini bervariasi, bisa berupa buah berbiji atau buah kering. Buah seringkali memiliki daging yang berair dengan biji yang besar di dalamnya. Yang keempat, ada akar. Akar umumnya kuat dan dapat menjangkau kedalaman yang cukup untuk mencari udara. Yang kelima, ada habitat. Anggota famili Anacardiaceae dapat ditemukan di berbagai habitat, mulai dari hutan tropis hingga daerah subtropis, dan bahkan daerah-daerah kering. Kandungan kimianya, ada banyak anggota famili Anacardiaceae mengandung resin, minyak esensial, dan senyawa fenolik. Beberapa spesies seperti sumak dan mangga mengandung senyawa yang dapat menyebabkan reaksi alergi pada beberapa orang. Selanjutnya ada ciri khusus dalam pohon mangga. Yang pertama ada musim berbuah. Pohon mangga biasanya berbuah sekali dalam setahun, tergantung pada varietas dan iklim. Musim berbuahnya seringkali berlangsung dari akhir musim panas hingga musim gugur. Yang kedua ada daun. Daun pohon mangga berwarna hijau tua, berbentuk lonjong, dan memiliki tepi yang halus. Ujung daunnya menyirip. Yang ketiga ada bunga. Bunga dari pohon mangga menghasilkan bunga kecil yang berwarna putih atau kuning. Biasanya muncul dalam kelompok. Bunga ini memiliki aroma yang khas dan menjadi sumber nektar bagi serangga. Lalu yang selanjutnya yaitu yang keempat ada ukuran. Ukuran pohon mangga dapat tumbuh cukup besar mencapai 10 atau 40 meter dengan kanopi yang lebar. Lalu yang kelima ada akar. Akar pohon mangga memiliki sistem akar yang dalam dan kuat, mampu mencapai kedalaman 6 meter, yang membantu bertahan di berbagai kondisi tanah. Yang terakhir yaitu yang keenam, ada kandungan nutrisi. Kandungan nutrisi buah mangga kaya akan vitamin A, C, dan E, serta mengandung serat dan antioksidan. Yang pertama ada akar. Akar pohon mangga berbentuk tunggang, utama dan tegak ke bawah. Akar ini sangat kuat dan panjang. Fungsinya adalah menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Yang kedua ada batang. Batang bersifat lunak, namun tumbuh tegak, besar, keras, dan kuat. Mengandung cambium, lapisan jaringan yang aktif membelah sel dan membantu pertumbuhan. Kulit batang tebal dan keras. Jika terluka, getah akan keluar. Warna dari getah yaitu
berkisar dari coklat muda ke coklat kehitaman. Batang juga punya banyak cabang dan ranting yang ditumbuhi oleh daun. Yang ketiga ada daun. Daun berfungsi untuk fotosintesis, menghasilkan zat makanan bagi pohon, memiliki tulang daun menyirip. Gangguan yang sering menyerang pohon mangga. Yang pertama, cendawan jelaga disebabkan oleh jamur Meliola mangifera atau Capnodium mangiferum, menyerang daun dan menyebabkan tampilan menghitam seperti jelaga. Yang kedua ada bercak karat merah disebabkan oleh ganggang Cephaleurus sp menyerang daun, ranting, bunga hingga tunas. Dapat mengurangi hasil buah jika tidak dapat ditangani segera. Ketiga, blendok atau diplodia disebabkan jamur yang menyerang batang dan ranting, terutama jika terdapat luka. Luka mudah terjadi saat musim kemarau dan memburuk saat musim hujan. Gejala meliputi retaknya kulit batang, keluarnya cairan coklat kehitaman hingga pengelupasan kulit batang. Bila gagal ditanggulangi, lapisan atas pohon dapat mati. Keanekaragaman di sekitar kita adalah sumber kehidupan yang harus kita jaga. Karena setiap daun, batang, dan akar memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Dengan kita melestarikan tumbuhan, kita tidak hanya menjaga keindahan alam, tapi juga memastikan ketersediaan udara bersih, air bersih, juga pangan untuk generasi mendatang. Sekian video penjelasan terkait pohon mangga dari kelompok kami. Mari bersama-sama menanam, merawat, dan tidak merusak agar keanekaragaman tumbuhan tetap lestari sebagai warisan berharga untuk masa depan bumi kita.